Ya, ada nggak yang hari ini misalnya nih Kang Din, mau ke depan sini lalu telepon ibunya dan cukup untuk mengatakan, "Mak, saya cinta sama kamu." Seandainya beliau tahu ya kalau ini tuh live gitu ya. Kunci live ke? Niki lembe live se-Indonesia niki lho. Jadi aku Live ke no? enggak, ini tuh aku lagi di acara gitu. Oh, Terus ini tuh direkam dan nanti akan tayang live se-Indonesia Raya. Jadi orang se-Indonesia akan tahu kalau aku punya ibu yang energi galaknya luar biasa. Ya malah guyu loh. Niki wau diken napa ngomong aku sayang sama ibu. Kebetulan hari ini juga hari ulang tahun Mas. Nggih. Enggak tahu ibu itu ibu kandung apa ibu temon, aku juga enggak tahu. Kurang lebih beginilah POV kalau ibu kalian adalah Nunung ya. Sementara hari ini di Indonesia adalah negara nomor 2 paling fatherless di muka bumi. Dan hasilnya adalah, saya nggak tahu kalau teman-teman mau bercerita di sini tentang ketiadaan bapak dan ketiadaan ibu, satu aja ada nggak yang hari ini misalnya nih Kang Din, mau ke depan sini lalu telepon ibunya dan cukup untuk mengatakan, "Mak, saya cinta sama kamu. Saya kasih kaos dan saya kasih tumbler saya." Ya, monggo siapa yang mau ke depan telepon ibunya untuk mahasiswi, monggo. saya ingin dengar kalian kontak aja dengan ibu. Kenapa saya ngomongin ini? Nanti saya minta satu lagunya, Mas. Terserah lagu yang mana. Kenapa saya mengomongkan ini? Karena satu, saya pernah nanya ke anak kecil, kamu punya siapa yang pegang handphone hari ini? Semua pegang handphone ya? Oh, mulai kita main nih. Mudah-mudahan gak pakai sedih-sedihan. 3 jam atau 6 jam sehari pegang handphone? Oke, 24 jam bahkan diajak tidur bahkan. Ketinggalan handphone itu lebih menakutkan daripada ketinggalan pacar gitu kan? Ketinggalan istri juga. 3 jam, 6 jam. Kalau habis masih bisa di-charge nggak? Masih. Berapa jam pegang tangan ibu sehari? Dan kalau ibu seperti ibu saya meninggal masih bisa di-charge nggak? Lalu kenapa kita lebih aktif pegang handphone, dan handphone pun kalau berkontak dengan ibu hanya karena uang transfer telat atau minta diisi pulsa gitu kan? Makanya saya berharap ada satu aja perempuan lagi naik ke atas untuk kita sama-sama lihat telepon ibu. Karena saya masih punya kecurigaan di antara teman-teman termasuk saya, jarang punya deep talk dengan orang tua. Ngobrol lebih dalam dengan orang tua itu, ada yang masih ngobrol dengan dalam dengan orang tuanya? Perasaannya diungkapkan, putus cintanya dan sebagainya diungkapkan ke orang tua atau ke teman lebih seringnya? Masih satu orang, ada satu lagi? Oke. Kamu dari Mandar atau Mandar, Sulawesi Barat. Ada barisan Sulawesi Barat di sana. Ada Tajriani Talim. Oh, ini banyak orang Mandar nih. Terakhir ketemu ibu kapan? Baik, sebelumnya ini saya akan menelpon ibu yang merawat saya dari kecil. Karena saya berpisah sama orang tua kandung saya itu dari kecil. Tapi ini sudah saya anggap seperti ibu kandung. Oke. Terakhir ketemu sama beliau bulan puasa tahun ini. Tahun ini. Iya. Oke, kita mulai dari Mas Miftah. Ini pelukis dan hari ini beliau berulang tahun. Jadi di hari yang suci ini, di hari yang suci buat Mas Miftah, yang ini hari di mana ibu berjuang antara hidup dan mati dan dihubungi oleh Mas Miftah. Silahkan. Assalamualaikum. Ibu, ya. saya Saripa. Iya kami HP kami. Maindah HP-nya soal bu.
Oh. Jari? Ibu sayangi sana loh Bu. Siapa yang saling sedang kami? Asalnya bukan kami pada salah terus saja rumahnya kami. Ada pangai Bu mak dia salah wah. Kami iya yang kita kami masalah pendepan salah kami. Ya lapangan kami kamu pada kamu udah jadi saja kami mau menolak ya. Dale kamu coba mau kami mana dan itu naik. Dulu kami boleh main ya kami ke depan anak bawa mana lebaran kami berjalan terlibat doa kami ada cepat lah. Iya Bu. Ya udah anget tuh. Ya, kemudian palakang Ibu sehat-sehat. Iya kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya rada-rada mengerti bahasa Mandar sedikit bahwa bayangin yang deep talk bukan anaknya tapi ibunya. Baru satu kalimat dari anak menyatakan kerinduan pada ibu, ternyata ibu yang sangat rindu dan justru merepet dengan doa, dengan harapan untuk anaknya tetap sehat, tetap kuat, tetap baik di negeri orang. Terima kasih udah ngasih lihat ibu, salam buat ibu, doa untuk ibu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Enggak, apa? Seandainya beliau tahu ya kalau ini tuh live gitu ya. Di live ke? Ini lebih live se-Indonesia niki lho. Jadi aku Live ke no? enggak, ini tuh aku lagi di acara gitu. Oh. Terus ini tuh direkam dan nanti akan tayang live se-Indonesia Raya. Jadi orang se-Indonesia akan tahu kalau aku punya ibu yang energi galaknya luar biasa. Ya malah guyu loh. Niki wau diken napa ngomong aku sayang sama ibu. Kebetulan hari ini juga hari ulang tahun Mas. Nggih. Enggak tahu ibu itu ibu kandung apa ibu temon, aku juga nggak tahu. Oke, pokoknya terima kasih banyak karena sudah melahirkan anak hebat ini. Terima kasih sudah menjadi ibu yang luar biasa. Mohon doa restu untuk semuanya. Oke, matur nuwun sangat ibu. Sama-sama. Ibu juga merasa. Yap. Kurang lebih beginilah POV kalau ibu kalian adalah Nunung ya. Oke, matur nuwun nggih. I love you. Sami-sami. Love you. Beberapa berubah wajahnya. Saya tahu Joanna Setira pasti langsung teringat ibunya yang lagi sakit. Tetap kuat ya. Orang tua tunggal itu luar biasa. Dan untuk orang tua tunggal maupun yang sudah lengkap, saya cuma minta ke Mas JW untuk titip satu lagu dari Iwan Fals, Ibu. Ibuku
Ibu, Makasih Mas. saya titip pesan rindu juga untuk ibu. Saya udah 4 tahun nggak ketemu ibu. Iya. Semoga Kirimlah WA hari ini. Teman-teman banyak kok yang ngirim Gak punya langsung WA ke ibu ibu. saya. Hah? Gak punya WA. Kirimkan dalam doa saja. Siap. Saya Kirim tidak pernah dengan bisa doa. membayangkan ibu saya orang tua tunggal dengan gaji pensiunan seorang tentara mayor 350.000 bisa hidup dengan 5 anak berenam 350.000 sebulan. Tapi hebat banget, saya nggak pernah tahu ahli ekonomi mana ya yang bisa membagi 350.000 untuk 6 anak dalam sebulan, tapi ibu saya bisa. Saya bisa merasakan bagaimana satu telur direbus dan dipotong berenam, dan ketika adik bungsu saya masih lapar, bagian dari ibu saya pun dikasih ke adik bungsu saya. Di buku puisi ini juga saya masih merasakan bagaimana
Kalau ada ikan satu, ibu kemudian membagi 6, membagi 5 dan bilang, ibu udah makan. Silakan makan semuanya. Jadi ikan kami bagi 6. Begitu anak-anak udah tidur, saya terbangun, saya lihat ibu saya di dapur lagi cuci piring. Lalu nasi putih itu ditempelkan ke sisa-sisa tulang ikan untuk dia makan, untuk biar dia ikut merasakan ikan. Itu intipan saya yang paling luar biasa yang saya nggak akan pernah lupa dari ibu saya. Dan dia tidak pernah mengeluh sampai kami. Bahkan ketika sudah jadi di Jakarta, saya minta dia pulang, minta ikut ke Jakarta, dia cuma bilang, rumah terbaik buat saya adalah di kaki gunung di makam ayah kamu. Jadi saya nggak akan pergi kemana-mana sampai saya nanti meninggal. Padahal ibu saya orang Makassar dan ayah saya dimakamkan di Sumedang dan dia sendiri tanpa keluarga Makassarnya dan bisa tetap bertahan sampai wafatnya. Itu yang kemudian saya abadikan lagi dalam puisi dan pernah dibacakan oleh seseorang di Q&A Metro TV tentang ibu. Dan puisi itu pasti based on true story tentang hubungan saya dengan ibu. Dan sampai beliau wafat saya nggak pernah. Oh, terakhir saya kirim duit di bulan ketika pandemi. Dan dia kembalikan uangnya karena mengatakan bahwa kamu pasti lebih butuh. Di Jakarta pasti lebih butuh untuk pesan GoFood dan lain sebagainya. Kalau di Sumedang gampang. Saya nanam apa aja tumbuh kok. Jadi uang ini untuk kamu. Itu berapa bulan sebelum wafat. Jadi malah dia balikan uangnya ke saya. Jadi ada nggak lagi yang ingin bercerita tentang ibunya? Mungkin ada lagi yang masih mau bercerita. Dapat buku tentang ibu dan dapat pulsa 100.000 sebagai pengganti. Ya, Mas. 1, 2. 2. Enak nih acara hari ini, saya banyak diam aja. Ya. Saya justru ingin Boleh berbagi, maju. ingin mengajak kita untuk kembali ke sosok yang kalimat terakhirnya adalah ada yang ada di pundak saya ini. Adakah rasa sakit yang lebih sakit daripada melahirkan? Ibuku menjawab, ada. Kala dibentak oleh anak yang kulahirkan. Betapa sangat dalam dan lembut sekali. Tentu ini merupakan pesan yang seharusnya tertanam dalam jiwa-jiwa kita. Jangan sampai kita membentak ibu. Dan saya apalagi sampai melakukannya. membentak. Untuk bilang, saya melakukannya. Makanya saja ibu nggak ini boleh. mengatakan ini buat saya, walaupun dia bilang ini bukan kamu, tapi saya pernah memberi uang ke ibu untuk dia. Tapi saya tahu dia diam-diam memberi uang itu lagi untuk adik saya. Dan saya bilang, kalau gini caranya saya nggak akan kirim lagi dengan suara yang tensinya tinggi. Oh. Ini kan untuk ibu, bukan untuk adik. Nanti untuk adik lain lagi. Iya, iya. Jawaban ibu saya cuma sederhana. Adikmu itu anakku juga.